Perkabungan yang dikasih oleh Tuhan, keluarga yang pasti dalam duka cita ini, di tengah duka cita ada sukacita. Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga besar yang ada saat ini. Kita akan masuk dalam pelayanan firman-Nya. Karena itu terlebih dahulu kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa. Dalam duka cita yang mendalam pada saat ini, di tengah-tengah keberkahan kehidupan keluarga hamba Tuhan di tempat ini, keluarga Taga Batak, juga di tengah keberadaan kehidupan keluarga besar yang ada, keluarga Maliki Waluko, ada suka, ada duka. Ketika saat ini kami diperhadapkan dengan otoritas yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keberadaan kehidupan Ibu Maria Marta Waluko yang sudah almarhumah, kami percaya ini semua adalah pernyataan kasih yang kau nyatakan buat almarhumah Ibu Maria Marta Waluko dalam usia lanjutnya. Dan sukacita kami rasakan dengan keluarga ketika hari ini adalah hari lahir atau hari ulang tahun yang ke-20 Saudari Nanda Griselda Taga. Kami juga menyatakan betapa Tuhan kasih-Mu luar biasa. Engkau nyatakan bahwa suka duka dipakai untuk kebaikan. Itulah sebabnya kami bersama berkumpul mengucap syukur atas karya-Mu yang luar biasa ini. Dan kami mau mendasari dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, berfirmanlah kepada kami. Kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saatnya kita bersama saat ini membuka bagian firman Tuhan, yakni yang terdapat dalam kitab Injil. Silakan membuka dalam kitab Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2. Dibaca dari ayat 29 hingga 32. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 2 dibaca ayat 29 hingga 32. Firman Tuhan saya baca berkata begini. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Demikian firman Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, tentunya barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar firman Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita boleh menyaksikan apa yang dialami oleh oma tua yang sudah terbujur kaku, ya. Kalau umur
yang diterima oleh Tuhan buat matua sudah dapat bonus. Ya. Semua pasti bukan di luar kepala, tapi sudah di dalam kepala. Firman Tuhan yang menyatakan bahwa umur manusia 70 tahun, bisa 80, dan atau lebihnya itulah penderitaan yang biasa disebut bonus. Ya, waktu umat tua ada, memang saya biasa juga jumpa dengan almarhum, ya, karena saya di sini dulu jadi tetangga keluarga yang ada, memberikan tumpangan, ya tak? Jadi saya mengenal bagaimana Oma juga, ya. Memang Oma ini orangnya ya memang sehat-sehat, ya tak? Walaupun usianya sudah senja, orang bilang usia senja, tapi kalau lampu terang begini, jalan. Oma mau kemana? Mau jalan. Gelap Oma, malam esok terang. Nah, itu. Dan itulah orang tua kita. Jadi terkadang sudah tidak tahu di mana. Keluarga cari, didapat di jalan kancil. Oh, didapat lagi. Itu, tapi itulah situasi keadaan kalau tua, kalau orang juga mungkin umur kita seperti umat tua, ya, mungkin lebih soal lain, kita cari kesana. Tapi puji Tuhan, ya, dari catatan yang ada kemarin, ya, umat tua dalam kepergiannya itu sehat-sehat, aman-aman menurut keluarga, karena sejak paginya diberikan makan, ketika dikasih makan, waktu menjelang siang, Oma bilang nanti sebentar, serta sudah dilihat terakhir, ya sudah menghembuskan nafas terakhir. Jadi Oma sudah beristirahat dengan tenang. Nah, oleh karena itulah ketika dalam kehidupan kita menghadapi peristiwa kematian tidak menjadi satu hal yang menakutkan, karena Oma sudah sampai pada finish, sampai akhir hidupnya dalam iman, pengharapan dan kasih, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat penebus dosanya. Amin. Nah, oleh karena itu dalam suasana duka cita ini juga kita bersyukur, ya. Pertama, ya, Oma sudah Tuhan panggil, ya. Kemudian yang kedua, sukacita meliputi keluarga Tagabatan juga, yang pasti bahwa mengucap syukur dalam segala hal. Hari ini adalah happy birthday 20 tahun Saudari Nanda Giselda Taga. Kaitan dengan itulah memang firman Tuhan yang diambil tadi dalam pengkhotbah. Al-Khatib memang sudah melihat, ya. Al-Khatib ini orang yang bijaksana. Dia mulai melihat bagaimana meneropong dalam kehidupan ini. Oh ya, segala sesuatu ada waktunya. Semua ini kalau apalagi ini ada pendeta-pendeta saya lihat. Jadi kalau mau bicara tentang segala sesuatu ada waktunya, ya, tanpa saya uraikan dengan panjang lebar, sudah dimengerti itu. Ada waktu orang meninggal dunia, ada waktu orang lahir. Nah, ini fakta, ya, tidak bisa dipungkiri. Siapapun, dimanapun, pasti akan terjadi seperti ini. Amin. Nah, itulah yang juga terjadi dalam pengalaman kehidupan, di mana ada seorang tokoh yang sudah juga berusia senja yang namanya Simeon. Ya, kalau kita ingat itu, dan saya pastikan kita ingat siapa itu Simeon dalam kehidupannya, dia pergi dalam damai sejahtera.
Dia mau menyatakan bahwa sesungguhnya keyakinan yang ada yang ia miliki, dia seorang hamba Tuhan, dia menanti-nantikan janji. Janji siapa? Itulah janji Tuhan. Dia nantikan janji Tuhan, janji Allah itu, dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Nah, ini kita harus belajar dari kesaksian firman ini antara lain ya, karena malam hari ini saya kutipkan dari sini. Kemudian dalam kehidupannya dia hidup di bait Allah. Nah, kalau sekarang dibilang apa? Gereja. Nah, itu. Oma dulu jadi majelis juga kalau ada. Bagaimana ibu? Walaupun mungkin ibu yang jadi majelis, toh pernah jadi majelis, bapak. Nah itu. Ini apalagi trompe friends ini, Bapak Robertin Penatua yang ada di Pelka Pria Bapak, seperti itu, ya. Kemudian istri tercintanya juga sebagai pengurus ya, dalam tugas panggilan pelayanan di Pelka Ibu yang ada di Kolom. Mari kita lihat di sini, Bapak Ibu saudara-saudara keluarga, ketika Simeon dia melihat bahwa Yusuf dan Maria membawa Yesus, masih bayi waktu itu ya. Ketika itulah Yesus dibawa ke bait Allah dalam waktu yang masih sangat muda, usianya masih 8 hari. Waktu itulah Simeon dia langsung memuji Tuhan. Dia puji Tuhan. Dia tidak puji diri sendiri. Kalau sekarang kan banyak orang puji sendiri, dirinya sendiri. Simeon tidak seperti itu. Dia memuji Allah karena dia melihat ada cahaya kemuliaan dari Tuhan Yesus. Dan Simeon mempunyai kepastian bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang selama ini dinanti-nantikan oleh segala bangsa. Nah, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, tatkala Simeon dia menggendong Tuhan Yesus waktu dia masih bayi, dia memuji Tuhan, katakan begini, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga yang saya kasih Tuhan, ada perjumpaan Simeon dengan Tuhan Yesus itu membuat Simeon dengan berani. Dia punya keberanian untuk menatap kematian. Dia tidak takut lagi itu, karena dia punya satu keberanian yang dia miliki di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalaupun kematian itu harus menjemputnya, Simeon dia menyambut dengan ketenangan, karena kematian bersama dengan Tuhan itu menjadi awal kehidupan baru. Kehidupan yang penuh dengan keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ini menjadi pegangan buat kita sebagai umat yang beriman saat ini, termasuk kaum keluarga yang terkasih di tempat ini. Kisah Simeon yang ada ini mengingatkan juga pada pengalaman yang pernah dialami oleh ada seorang bapak gerejawi namanya Carolus Borromeus. Pada suatu saat bapak gereja ini Carolus Borromeus melihat satu gambar tentang kematian. Dalam gambar itu diungkapkan bahwa kematian sebagai sebuah sabit. Semua tahu itu pasti sabit besar yang tentu sangat menyeramkan.
supaya itu diganti saja sabit itu dengan kunci emas. Setelah lukisan itu yang ada diganti dengan kunci emas, kematian itu nampak seperti peristiwa yang penuh dengan kemuliaan luar biasa ya. Karena apa? Kematian kita sebagai orang beriman adalah kunci menuju keselamatan abadi bersama Tuhan. Amin. Nah, kalau kita melihat kehidupan yang pasti pernah dijalani oleh almarhumah oma tua kita yang kita cintai ini, ya tentu luar biasa. Oma tua dalam usia sampai saat ini kalau mau dihitung sudah berapa? Keluarga? Ya, 83. Ya, 83 tahun. Ada yang hitung lagi 83 tahun 2 hari sampai detiknya. Nah, tapi itulah yang umum ya. Nah, jadi apa yang terjadi, yang dialami oleh almarhumah dalam kehidupannya semasa hidupnya sampai almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya, dia tentu sudah menerima kunci emas karena percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dia sudah, almarhumah sudah merasakan ada ketentraman sejati, ketenangan. Kalau saya perhatikan di raut, ya, raut wajah dari almarhumah di peti jenazah ini, kematian almarhumah bagaikan orang yang sedang tidur saat ini. Coba perhatikan, nanti yang melayat perhatikan. Nah, untuk itu marilah kita yang ditinggal tentu dengan ikhlas melepas kepergian almarhumah oma tua tercinta. Dengan penuh kasih kita berucap selamat jalan oma tua, selamat nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Suatu hari nanti kita berjumpa di surga. Amin. Dan saat ini juga sebagai hamba Tuhan dan kita sekalian yang hadir mengucapkan happy birthday buat yang terkasih saudari Nanda Griselda Taka. Umur panjang, sehat walafiat, sukses dalam studi, apa yang menjadi harapan dan kerinduannya ke depan tercapai oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita respons firman Tuhan ini dengan syair pujian kita kepada Tuhan. Ya, waktu Tuhan. Bisa kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk
Oh Bapa, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, waktu Tuhan pasti terbaik. Selanjutnya ada